salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Insyaallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habib, kalau berbicara tentang salawat di pagi hari ini gimana? Ya, orang kalau nggak mengawali hidupnya dengan sholawat tidak akan dapat syafaat. Tidak dapat syafaat. Orang yang tidak mengawali hidupnya paginya dengan sholawat tidak akan mendapatkan syafaat. Oh, ini Kenapa? pembelajaran Karena besar. dalam hadis disebutkan siapa yang sholawat pagi hari 10 kali, kemudian sore hari 10 kali, dia pasti mendapat syafaatku di hari kiamat. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, guru-guru silakan kembali duduk. Masya Allah. Bu, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk jamaah di rumah yang baru bergabung. Ayo semangat semua karena hari ini kita sangat bagus sekali temanya yaitu hijrahnya anak jalanan dengan bintang tamu Ustadz Halim Ambia dari Tasawuf Underground. Alhamdulillah. Masih ingat gak Bu tadi Bu? Ya, tadi kita sudah membahas ya Bu ya. Yang pertama ada bagaimana cara kita semangat dan pantang menyerah untuk berdakwah. Dan yang kedua hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berhijrah agar kita tidak salah Masya Allah pada semangat semua Bu. Masya Allah langsung aja nih tausiah berikutnya ada Habib Novel Alaidrus. Mohon izin Habib. Habib, ini kan banyak sekali nih dari anak-anak muda yang bahkan anak jalanan yang selalu beranggapan muda foya-foya dan hura-hura matinya masuk surga. Nauzubillah. Mereka selalu menyepelekan akidah dan iman nih. Nah sedangkan mereka mainkan surga yang jelas-jelas hanya untuk orang beriman. Tapi tidak ada usahanya nih Habib. Nah ini bagaimana? Sebenarnya mau dibawa kemana sih masa muda ini dan bagaimana tujuan arahnya? Mohon izin Habib. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, tapi lagi-lagi saya tidak akan menyalahkan anak muda. Saya tidak suka nyala-nyalain orang. Dan seringkali kita menyalahkan itu ya, menyalahkan. Itu awal kegagalan dalam berdakwah adalah menjustifikasi orang lain, menghakimi orang lain. Kalau saya lebih cenderung kepada kita sebagai orang tua, ya kita sebagai orang tua belum mengajarkan yang benar kepada anak-anak muda dari kecil. Contoh ya Bu ya, boleh ya Bu? Jamaah. Ya gitu semangat dong Bu. Bu. Ya ini kalau ibu-ibu ngajarin anaknya. Biasanya sekolah yang pinter. Iya sekolah yang pinter. Biar nanti kamu cari duit mudah. Benar kan? Biar kamu cari duitmu mudah. Jarang ibu-ibu bilang baca Al-Quran yang pinter. Biar duit datang sama kamu. Betul tuh betul. Nah, jadi ini yang menyebabkan anak muda punya pikiran yang salah ya. Itu karena kita sebagai orang tua belum memberikan pikiran yang benar. Jadi mulai kita rubah saja diri kita sebagai orang tua. Ngasih pikiran-pikiran yang benar, insya Allah anak muda dimanapun jadi benar. Ya semua orang saya rasa tahulah. Yang ngomong pun kalau muda foya-foya mati masuk surga itu juga bagus-bagus saja buat saya. Kenapa? Cita-cita. Ya cita-cita seperti itu. Cuman hasilnya kadang-kadang nggak benar. Karena mudanya foya-foya ternyata ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya seperti itu. Tidak seharusnya kita sebagai seorang muslim kemudian menyia-nyiakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan ada 7 manusia yang kelak di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Bu, tuh nanti di hari kiamat di padang mahsyar kita akan didiamkan selama 1000 tahun matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Ngeri atau enggak ngeri itu? Ngerinya luar biasa. Nah ada orang-orang yang dapat ruangan VVIP. Ya, ruangan ber-AC dengan segala fasilitas yang luar biasa. Rasul kalau dakwah caranya begitu. Tidak menyebarkan kalimat-kalimat negatif, tapi Rasul memberikan kalimat-kalimat yang positif. Rasul bersabda di situ,
pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak muda ini kalau kita lihat orang-orang soleh semua di Al-Quran diawali dari anak muda. Nabi Ibrahim dikatakan anak muda. Nabi kita Muhammad SAW muda, umur 25 tahun udah kaya raya, bisa melamar janda yang paling cantik, janda yang paling kaya, ya janda yang umur yang 40 tapi mengalahkan yang 17 tahun yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kaya raya. Kenapa? Masih muda sudah ekspor impor, kerja, soleh, dijuluki Al-Amin. Nah tapi kalau kita ini muda, kita sia-siakan. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, kalau Anda menyaksikan nih tayangan ini ya, jangan lupa kita nggak tahu mati itu kapan. Makanya yuk kita manfaatkan masa muda sebaik mungkin. Dan pemuda adalah tulang punggung agama dan negara. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ada yang bisa ngambil manfaat, insya Allah. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib, boleh duduk kembali. Terima kasih. Bu, Masya Allah ya Bu ya, jadi kita jangan hanya menyalahkan saja ya Bu ya. Tapi kita juga harus lihat juga kembali lagi pada diri kita bahwa tadi Habib Novel juga udah menjelaskan ya, Habib kalau masa muda itu tadi apa Habib? Anak muda itu adalah tulang punggung agama dan juga negara, Masya Allah. Semoga anak-anak kita seperti itu ya Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bu! Ada yang mau nanya nggak nih? Siapa yang mau nanya? Masya Allah. Nah yang ini aja deh. Apa kabar Bunda? Boleh sekalian perkenalkan diri Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Susmiati dari Jamaah Baitul Mutakin Pajerukan Kalibagor Banyumas. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Tepuk tangannya dong Bu. Ustadz Halim, saya mau bertanya. Iya. Ustadz Halim kan mengajarkan agama kepada anak-anak jalanan dan anak pang. Apakah ada tantangan dan suka dukanya? Oh pasti ada Bu. Iya. Jadi begini misalnya saya misalnya kebetulan punya uang lebih, saya mau nraktir mereka di warung gitu. Begitu kita bawa ke sana, tukang warung itu ngusir kita. Padahal saya udah siap-siap bawa duit ini. Karena mereka menganggap bahwa anak pang itu tidak boleh makan di warung. Karena mungkin akan buat pelanggan yang lain jadi kabur atau dianggap tidak bayar. Padahal saya pakai duit, nih saya yang bayar, gak bisa. Hanya warung-warung tertentu. Ini kan menyedihkan. Tapi senengnya begini, anak-anak ini sebetulnya kalau diajarin sedikit saja tentang sholat misalnya, zikir. Itu Masya Allah tarikannya luar biasa. Diajarin istighfar, diajarin sholat sampai nangisnya guguk kalah kita. Diperkenalkan dulu teman-teman. Oh iya silakan. Ini namanya Willy Acil. Acil. Acil Willy. Acil panggilan dari kawan. Oh. Masya Allah. Nah, langsung ini Teguh ya. Nama saya Teguh. Ya, Satu lagi. Nama saya Septa. Acil Teguh Septa. Masya Allah. Ya silakan Ustaz mau lanjutkan lagi. Ya jadi senangnya karena mereka memang bersemangat banget untuk belajar begitu. Misalnya mereka lagi gelisah, ngamen, duitnya sedikit, masalah banyak di jalanan. Habis itu ngajak zikiran, Masya Allah. malam. Zikirannya nggak main-main, malah pernah kita tahun baru itu dari mulai maghrib sampai subuh kita zikiran. Zikiran, belajar sholat, habis itu kita ajarin mandi sekalian. Anak-anak ini jarang mandi soalnya. Waduh. Mohon maaf, dalam Islam kan ada tohara. Persis, jadi saya mengajar bulugul maram di kolong jembatan setiap Jumat dan Sabtu. Dan itu kenikmatan ya, kenikmatan. Jadi kayaknya kita membaca peristiwa yang nyata di kitab tersebut dan nyata. Padahal saya lagi baca hadis tentang Badui yang datang kencing di sudut masjid. Habis itu Rasulullah melarang orang-orang untuk memarahi. Iya. Gitu. Siram aja pakai ember kata Rasulullah. Tiba-tiba Ada beneran ada, ya? radius 20 meter lah. Gini gitu. Jadi kita cuma menyaksikan kayak diputarkan sebuah film yang nyata. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu, semoga terjawab ya Terima kasih Bu. juga Ustaz.
Ustadz ya atas penjelasannya. Iya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu! Langsung saja ini dia kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai hambaku. Allah masih menyebutnya hambaku yang aku cintai, yang melampaui batas, la taqanatu. Jangan pernah engkau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda pernah bercerita, saya dilahirkan sebagai seorang muslim. Orang tua saya muslim, orang tua saya sholat 5 waktu, ibu saya tahajud, ayah saya puasa sunnah, tapi saya tidak mengikuti mereka. Ya layaknya pemuda yang lainnya, kerjaan saya setiap hari nongkrong di pinggir jalan. Tidak hanya itu, saya sambil mabuk-mabukan di pinggir jalan. Bukan hanya itu, coba sebutkan kalian maksiat apa, dan semua itu sudah pernah saya lakukan, kata pemuda tersebut. Hingga akhirnya saya pun merasa bosan menjalani hidup yang seperti ini. Kata dia, saya merasa bosan, saya merasa jenuh, saya merasa tidak ada kebahagiaan dalam diri saya. Saya kok tiap hari nongkrong, tiap hari bertemu dengan teman-teman saya, tapi kok saya tidak merasa bahagia. Oh, kayaknya saya kurang merasakan kasih sayang. Suatu hari mungkin Allah yang mengirimkan orang ini. Saya melihat ada seorang anak kecil lewat di hadapan saya. Dan saya langsung berpikir, mungkin saya harus menikah. Dan saya harus mempunyai seorang putri kecil ataupun putra kecil yang ini mungkin bisa membuat saya bahagia. Entah kenapa ketika melihat anak kecil ini lewat, saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Akhirnya saya pulang ke rumah dan berkata kepada orang tua saya, ayah, ibu, saya ingin menikah, kata dia. Ibu, saya ingin menikah. Lalu menikahlah saya. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah menikah, selang beberapa lama saya pun dikaruniai seorang putri yang sangat cantik. Dan pada saat itu saya pun menyayangi dia. Berkuranglah waktu saya untuk nongkrong di jalanan, berkuranglah waktu saya untuk minum-minuman. Ya walaupun pada akhirnya minuman itu tidak aku tinggalkan sama sekali. Akan tetapi minumannya aku bawa ke dalam rumah, aku minum di dalam rumah. Hingga akhirnya putri kecilku berumur 3 tahun dan berlari di hadapanku. Ayah, ayah. Diambilnya gelas tersebut dan dibuangnya gelas itu. Dan aku mengatakan, ini pertanda dari Allah, saya harus berhenti untuk minum minuman haram ini. Akhirnya saya pun berubah dan setiap hari menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 180 derajat kehidupan saya berubah dan saya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya putri kecil yang sangat saya sayangi jatuh sakit. Saya merengek di atas sejadah, bersujud saya menangis, saya meminta kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sembuhkanlah permata hatiku. Ya Allah, jantung hatiku sembuhkanlah. Iya ya Allah. Ya Allah, berikan kesembuhan kepadanya. Dan ternyata Allah jawab doa saya dengan cara mencabut nyawa anak saya. Meninggal dunia putri kecil yang menyadarkan saya, yang membuat saya dekat kepada Allah. Apa yang terjadi? Saya kembali ke jalanan. Saya nongkrong di jalanan dengan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Maksiat semuanya saya lakukan kembali. Bahkan saya lebih buruk daripada sebelum saya menikah. Karena saya merasa sakit hati. Allah mengambil buah hati saya. Allah mengambil kesayangan saya. Dan saya merasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali bermaksiat. Saya kembali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu malam
dalam keadaan mabuk luar biasa. Saya tertidur dan saya bermimpi melihat ada seekor ular besar yang menerkam saya, hendak menerkam saya. Kemudian saya bertemu dengan kakek tua. Saya tidak tahu tempatnya di mana. Saya bertanya kepada kakek tersebut, "Kakek, tolong saya." Kata kakek tersebut, "Bagaimana saya bisa menolongmu? Menolong diri saya sendiri saya tidak bisa. Engkau akan dimakan oleh ular tersebut." Hingga pada suatu bukit saya melihat segerombolan anak kecil. Dan di sana saya melihat putri saya yang sangat saya cintai. Saya bertanya kepadanya, "Anakku, tolong ayahmu ini. Anakku, tolong ayahmu ini. Anakku, tolong ayahmu ini." Di sana ada ular besar yang mengejarku. Dan ada kakek yang sangat tua renta tidak mampu menolongku. Apa jawaban anakku? Dia berkata, "Ayahku, ketahuilah ular tersebut adalah dosa-dosamu di dunia. Dan kakek tersebut adalah amal solehmu di dunia. Amal solehmu terlalu kecil untuk mengalahkan dosa-dosamu, wahai ayahku. Maka dari itu Allah memberikanmu ujian berupa Allah cabut putrimu ini darimu. Kalau engkau mampu bersabar ketika putrimu ini meninggal dunia, maka engkau akan mampu mengalahkan ular tersebut." Akhirnya pada saat itu aku pun terbangun, dan pada saat itu pun aku pun tersadar bahwasanya ternyata ada yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilai kesabaran. Sabar kita, sabar menghadapi ujian, sabar dalam menilai orang lain. Banyak di antara kita ketika melihat orang yang dikedepankan bukan husnuzonnya, tapi suuzonnya duluan. Nih orang pasti begini, nih orang pasti begini. Tahukah kita kisah siapa ini? Ini adalah kisah Malik bin Dinar, seorang sufi, seorang ulama terkenal, bahkan seorang tabi'in yang sangat terkenal beliau karya-karyanya, seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah dahulunya sebagai orang yang nakal, pernah dahulunya sebagai orang yang lahir dari jalanan, akan tetapi menjadi seorang ulama besar karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menilai orang dari luarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Ca. Masya Allah, kisah inspiratif tadi yang sudah diceritakan oleh Ustaz Syam memberikan kita pelajaran bahwa jangan pernah menghakimi orang lain karena kita tidak akan pernah tahu bagaimana jalan hidupnya dan bagaimana seseorang itu wafatnya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tapi Islam itu indah. Jamaah o jamaah, alhamdulillah.